bebas mak lah, makanya dibilang Indonesia itu darurat hukum. Masih belum tahu juga kalau presiden itu mau menuntaskan kasus rekayasa yang namanya Rudiana. Udah dari dulu, woi. Apa yang bisa dilakukan terhadap PK kasus Vina ketika memang sudah selesai sidangnya, menunggu putusan hakim, tetapi tidak ada upaya yang bisa kita lakukan lebih jauh untuk bisa mendesak agar bisa lebih cepat atau mengetahui siapa hakim-hakimnya, sudah sampai di mana prosesnya. Apa kira-kira yang menurut Anda bisa dilakukan? Kalau tanggapan saya pertama ya, hakim kita pada level Mahkamah Agung belum berubah, ya. Masih kolot, gitu. Lot, gitu kan. Nah, kasus ini sudah mendapat perhatian nasional bahkan internasional, gitu kan. Heboh orang berbulan-bulan, tapi tidak ada respon untuk mempercepat itu penyelesaian perkara ini. Harus tunggu ini. Jangankan hakim di pengadilan, kita yang mengikuti jalannya kasus PK ini di persidangan tahu persis bahwa siapa yang dikurung di dalam penjara saat ini bukan itu pelakunya. Bahkan bukan itu pelakunya, perkaranya tidak ada. Sama dengan perkara Bu Supriani, pembunuhan itu tidak ada. Yang ada adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Hakim mestinya jauh lebih tahu. Karena fakta hukum yang terungkap di persidangan PK nggak ada sama sekali itu, rekayasa full gitu. Ngapain berlama-lama ditahan? Sampai saat ini publik sedang menantikan vonis hukuman yang bakal dijatuhkan terhadap Ibtu Rudiana. Pasalnya, selain Rudiana telah banyak melanggar kode etik, dalam penyidikan pihaknya juga telah melakukan penyiksaan sadis terhadap mereka. Bahkan negara tindakan dirinya para terpidana harus mendekam dalam penjara seumur hidup. Saya yakin tidak terlalu lama, dan ini akan mengangkat kepercayaan masyarakat pada Polri yang selama ini anjlok. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini kita salut ya. Walau kita juga tidak langsung sodon menuduh yang dulu itu salah, tidak. Tapi kita hargai. Pertama yang dihargai yang sudah terbukti nyata bahwa tim sekarang profesional. Bagus, sesuai harapan masyarakat. Yang ngomong bukan saya. Oke. Bagus. Yang dulu apakah tidak profesional, kita tunggu hasil pemeriksaan dari Mabes Polri. Anda meyakini optimis bisa selesai, Pak Susno? Insya Allah minimal kita sudah dapat bocorannya itu. Oke. Udah dari dulu. Kenapa Rudiana? Kalau Rudiana itu dijeblosin, dia buka mulut siapa saya yang terlibat. Coba. Mantan Kapolri yang namanya Susno Duaji yang lebih getol menangani kasus yang namanya rekayasa dari Rudiana. Yang namanya Bapak Kapolri kita getol nggak? Diem. Ya, hanya kalau ada wartawan nyentil-nyentil baru angkat bicara. Kalau wartawan nyentil-nyentil baru angkat bicara. Begitu, bro. Ya kan, yang namanya rekayasa ulahnya orang-orang ini ya, si Rudiana itu ya, yang lebih getol itu Bapak Susno Duaji ketimbang Bapak Kapolri. Tebangi tahu nggak? Terbalik tahu nggak? Rakyat yang berteriak, kalau Kapolri menunduk begitu aja ya. Nunduk begitu aja. Negara kita ini digenggam sama preman. Belum juga dilantik, PDIP udah diancam bro mau dilaporkan. Makanya kalau pilih yang namanya jaksa, hakim, gajinya harus dinaikkan. Ya, gaji mereka harus dinaikkan. Ya, harus diikat lah. Ya, supaya mereka harus nurut sama gua. Ya. Punya adalah otaknya Ibtu Rudiana. Cerita selama ini adalah direkayasa Ibtu Rudiana sendiri. Saya yakin 100% dari awal dia perbuatannya jelas dia mengarang cerita. Saya meyakini Rudiana distrom, tangan diinjak dengan kursi gitu, ya didudukin gitu, luar minum air kencing. Ini negara kita, ini negara apa kalau sampai bisa itu kita biarkan? Jadi makan, dibuang makanan di lantai, disuruh makan pakai mulut sendiri. Nah ini kan sangat menyedihkan, ya kan? Sangat menyedihkan sekali. Saya tidak kebayang di negara hukum kita ini bisa terjadi seperti itu. Nah ini kewajiban kita bersama harus membersihkan hal-hal seperti ini. Karena citra kepolisian kan menjadi buruk kalau ini kita biarkan.
Nah, oleh karena itu, selain tujuan kami adalah menegakkan keadilan bagi para pemohon PK ini, kami juga mempunyai beban, keinginan agar pemerintah, penegak hukum bisa membersihkan penyiksaan seperti ini dari Indonesia ini. Gak boleh lagi terjadi hal itu seperti di zaman kita, zaman tidak merdeka saja gitu. Ya. Baik, Pak Oto. Meski telah gamblang dijelaskan, namun pihak Ibtu Rudiana tetap bersikeras. Dugaan penganiayaan itu tidak ada. Tidak benar. Ya buktikan, jangan asal ngomong. Buktikan 31 jam. Yang nyiksa Polda Jabar atau Cirebon. Kalau Polda di Cirebon, cuma 31 jam. Saya sudah jelaskan. Siapa yang nyiksa? Kan dengan omongan si Aldi doang, dia tidak bawa ke polisi, ke dokter. Bawa dong ke dokter. Di visum dong. Sekarang ini kan ada bekas-bekasnya. Jangan asal ngomong, gue bilang. Kita harus membuktikan. Kalau saya ngomong bener-bener ada bukti. Ada foto, ada video. Nah, video pun itu pun mereka edit. Keuangan yang maha kuasa. Begitu kan? Ya, berdebat juga dengan yang namanya Bapak Susno Duaji juga sama, ngotot aja. Ya maklum lah. Ya kita tahu sebelumnya Ibu kan membela juga bandar kan. Ya sebagai pengacara seorang bandar dulu kan. Nah, jadi udah nggak heran. Ya kan? Nah, mana yang satu lagi pengacara nggak bunyi lagi. Sibuk cari panggung di atas derita yang namanya Peggy Setiawan selama ini. Ya, mencari panggung, mencari suara, seakan-akan dia itu berperannya membela rakyat. Ya kan, mencari panggung untuk dia berpolitik di atas deritanya kasusnya Vina, di atas deritanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan, di atas deritanya almarhumah Vina. Seakan-akan dia berjuang gitu untuk rakyat ini. Rakyat. Jadi dari sinilah kalian mau tahu ya calon-calon pemimpin kalian itu yang mencari panggung di atas derita orang lain. Dari sinilah, ya kan? Banyak yang dikorbankan seumur hidup bahkan, ya kan? Yang saya nggak habis-habis pikir ini Pak RT, Pasren ya, tega menjebloskan keponakannya sendiri juga yang tidak bersalah seumur hidup pula. Dari kelima terpidana kasus Vina mencabut keterangan BAP-nya. Begini alasannya. Baik, terima kasih. Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberita di media. Bahwa ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah babak karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota. Akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi. Itu kira-kira awal daripada sejarahnya. Kasus kepergian Vina dan Eki terus menjadi trending topik. Bahkan nama Ibtu Rudiana, ayah Eki, ikut terseret dalam lingkaran masalah tersebut. Diungkap oleh sosok wanita yang bernama Widya. Kepergian Vina dan Eki terjadi dilatar belakangi oleh kasus lain, yakni kasus barang haram. Mudah-mudahan si gendut itu ya, seorang oknum polisi itu ya bisa membuka suara. Jangan kerjasama dengan Ibtu Rudiana. Saya harap semoga oknum polisi tersebut bisa membuka kejujuran. Jangan melindungi walaupun keponakan atau masih saudaranya, ya kan? Banyak hal yang janggal ketika ditanya wartawan, ya kan? Seperti itu kan?
kasus ini makin mencuat, tapi kok Kapolri juga nggak unjuk taring tentang penanganan ini yang serius, dan perintah Bapak Jokowi untuk Kapolri juga nggak kenceng, ya kan? Ada apa sebenarnya gitu.